Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saragi dengan NIM 122310068 dari program studi Teknik Sistem. Baiklah, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi pengolahan citra paru menggunakan Fuji Logic dan thresholding menggunakan MATLAB. Di sini video ini dibuat sebagai media pembelajaran untuk memahami bagaimana logika Fuji dapat digunakan dalam processing citra medis, khususnya citra ronsen paru-paru. Pada dunia medis, citra ronsen paru-paru sering digunakan untuk membantu proses diagnosis penyakit seperti tuberkulosis atau TBC. Namun, salah satu permasalahan utama dalam pembacaan citra paru-paru adalah kontras citra yang rendah, sehingga batas antara area paru yang sehat dan yang terinfeksi sering sulit dibedakan. Citra ronsen umumnya berbentuk grayscale dengan tingkat keabuan yang hampir mirip antara objek dan latar belakang. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi visual jika hanya mengandalkan pengamatan manual. Oleh karena itu, pada video tutorial kali ini, metode Fuzzy Logic, khususnya itu Fuzzy Fusibility Distribution, untuk meningkatkan kualitas citra sebelum dilakukannya segmentasi menggunakan thresholding. Tujuan dari tutorial ini adalah menjelaskan konsep dasar yaitu pengolahan citra dan Fuzzy Logic. Kedua yang itu mengimplementasikan metode Fuzzy menggunakan MATLAB. Penjelasan teori singkat, konsep dasar dari pengolahan citra itu pengolahan citra digital merupakan proses pengolahan gambar menggunakan komputer untuk meningkatkan kualitas citra atau mengekstraksi informasi tertentu. Pada jurnal ini, citra yang digunakan adalah citra grayscale, yaitu citra dengan nilai intensitas pixel antara 0 sampai 255, di mana nilai rendah menunjukkan warna gelap, nilai tinggi menunjukkan warna terang. Tahapan utama pengolahan citra digunakan adalah pre-processing dan segmentasi citra. Konsep dasar logika Fuji. Logika Fuji adalah metode yang meniru cara manusia dalam mengambil keputusan, di mana nilai tidak hanya bernilai benar atau salah, tetapi memiliki derajat keanggotaan antara 0 sampai 1. Tahapan utama dalam sistem Fuji adalah fujifikasi, itu mengubah nilai input tegas atau script menjadi nilai Fuji berdasarkan fungsi keanggotaan. Pada tutorial kali ini, input Fuji adalah intensitas pixel yang dibagi menjadi beberapa rentang. Pada jurnal ini ada terbagi menjadi 4, kemudian sangat gelap, gelap, terang, dan sangat terang. Kemudian inferensi, itu proses pengambilan keputusan menggunakan rule-based Fuji berbentuk aturan if-then. Dan itu mengubah hasil Fuji menjadi nilai tegas kembali yang digunakan memperbagi nilai intensitas pixel. Baiklah, lanjut ke tutorialnya. Di sini merupakan tampilan dari Fuji Logic Designer, yang dimana ini merupakan input, kemudian menjadikan output. Baiklah, kemudian langkah pertama kita yaitu mengubah dari namanya. Pertama, kita mengubah input ini menjadi intensitas pixel. Kemudian yang output yaitu possibility value. Oke, lanjut. Di sini kita akan mengedit, yaitu menginput dari nilai-nilainya. Kita double klik dari intensitas pixel. Nah, di sini terdapat nilainya. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan mengubah dari range yang digunakan pada jurnal ini yaitu 83 dan sampai 91. Kemudian enter. Nah, kita akan mengubah parameternya. Yang pertama, parameternya kita mengubah namanya yaitu sangat gelap. Enter. Kemudian kita akan mengubah nilai dari si parameternya. Nilai dari parameternya yang pertama itu 83, 84,
dan 85. Enter. Dan lanjut yang kedua yaitu kita mengubah namanya dan gelap. Kemudian kita mengubah nilai dari value-nya. 85, 86, dan 87. 85, 86, dan 87. Enter. Kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu terang. Enter. Nah, kita mengubah nilai parameternya dari 87, 88, dan 89. Enter. Sama-sama itu 87, 88, dan 89. Tutup kurung. Nah, di sini kita akan menambahkan salah satu parameternya, yaitu dari file, kemudian edit, kemudian add fms. Nah, ini merupakan tampilan dari membership function. Nah, di sini kita mengklik satu pada number of fms atau membership function. Oke, dan klik OK. Kemudian kita klik garis pada F4 dan kemudian kita mengubah namanya menjadi sangat gelap. Kemudian klik enter. Nah, di sini kita akan mengubah dari warnanya, yaitu nilai parameternya itu 89, 90, dan 91. Nah, berikut merupakan hasil dari nilai parameter, yaitu sangat gelap, gelap, terang, dan sangat terang. Nah, kemudian lanjut ke possibility value. Nah, kalau dari possibility ini kita menggunakan range 0,1 dan parametersnya ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kita lanjut ke seperti tahap tadi kita klik garis yang pertama, kemudian kita ganti namanya menjadi rendah. Kemudian klik enter. Nah, di sini kita mengubah nilai parameternya. Yang pertama 0, kemudian yaitu 0,165 dan 0,33. Kemudian klik enter. Kemudian lanjut ke yang garis kedua, kita klik garisnya, kemudian kita ganti namanya menjadi sedang. Klik enter. Kemudian kita ubah itu nilainya menjadi 0,34, kemudian lanjut 0,5 dan 0,66. Dan kita lanjut ke yang ketiga, itu tinggi. Kita ganti namanya terlebih dahulu. .067, kemudian 0,835, dan terakhir itu 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 parameter atau membership function plot, itu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke add rules. Nah, di sini sesuai yang pada tutorial tadi, kita akan menambahkan rule-nya. Yang pertama gelap, itu akan
rule-nya dengan yang tinggi. Kemudian kita klik add. Nah, sudah di sini sudah terdapat logikanya. Kemudian kita lanjut ke terang gelap dengan dengan nilai possibility value-nya itu sedang. Kita klik add rule. Nah, sini sudah bertambah gelap dan sini sangat gelap dan tinggi rule-nya. Kemudian gelap yaitu possibility value-nya sedang. Kemudian terang. Oh, kita sudah lupa mengubah namanya dari sini. Yaitu sangat terang. Nah, kemudian kita ke terang, kita akan logikakan dengan yang sedang. Add rule, kemudian yang terakhir itu sangat terang dengan tinggi. Add rule. Kemudian ini kita hapus. Nah, 4 ini merupakan logika yang kita gunakan pada jurnal ini, yaitu sangat gelap dengan possibility value-nya itu tinggi dan intensitas pixelnya gelap, kita dengan possibility value-nya sedang. Kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Kita close. Sini langsung kita ke rules. Berikut bagian grafik pada Surface. Surface yaitu rule viewer untuk fuzzy logic toolbar MATLAB, yang dimana gambaran umum pada rule viewer kali ini yaitu bagaimana nilai input mengaktifkan aturan fuzzy atau rule dan menghasilkan nilai output. Pada sistem ini itu input merupakan intensitas pixel dan ini output possibility value, di mana jumlah rule-nya adalah 4. Setiap baris pada grafik kiri, baris 1, 2, 3, 4, itu merepresentasikan satu aturan Fuji, yaitu kurva segitiga kuning ini merupakan fungsi dari gangguan input dengan sumbu X, intensitas pixel 83 sampai 97. Garis merah vertikal itu merupakan nilai input aktual. Pada gambar ini, intensitas pixel ini sama dengan 87, yang dimana itu sistem sedang mengevaluasi Fuji dengan nilai pixel 87. Dengan nilai input 87, aktif nilai